Oke, good afternoon, selamat sore pada teman-teman semuanya. Selamat datang kembali and welcome back to our cyber security class. Ini pertemuan kita yang ke-789 ya. Ya, 10 kalau di sini nomornya. Yaitu tentang sniffing dan spoofing. Sebenarnya kita sudah mempelajari tentang sniffing, yaitu menggunakan Wireshark. Tapi di sini untuk spoofingnya kita belum pernah mengerjakan. Jadi di pertemuan kali ini, for today's discussion, we're going to discuss about how to do sniffing and spoofing using a specific module in Python, which called Scapy. Jadi, setelah UTS ini, kita akan menggunakan Python untuk melakukan attack atau penyerangan. Karena memang topik setelah UTS itu adalah cyber security attack, cyber attack. Kalau sebelum UTS kita mempelajari tentang cyber defense, tapi setelah UTS kita akan belajar tentang cyber attack. So before the mid exam, we discuss about how to do a cyber defense by using firewall, VPN, and then proxy, and also the vendor management, and etc. And after the mid exam, we're going to discuss about the cyber attack. And on this specific discussion for the cyber attack, we're going to use Python, specifically using a specific module in Python called Scapy. This is the module Scapy. So for the cyber attack, we're not going to use the similar virtual machine, the usual virtual machine like client, router, and also the server. But instead, we're going to discuss, we're going to use a special virtual machine. In this case, we're going to use the Ubuntu. Quite old Ubuntu, it's Ubuntu 16.04. Jadi kita akan menggunakan virtual machine sendiri, tidak lagi menggunakan yang client, router, dan juga server di pertemuan cyber attack ini. Tapi kita akan menggunakan virtual machine dari Ubuntu. Ubuntu yang cukup lama, yaitu Ubuntu 16.04. Nah, teman-teman bisa menginstal sendiri Ubuntunya. So you can download from the ubuntu.com. Then you can use the download menu and then Ubuntu desktop. And then if you download the Ubuntu desktop, you're going to download the latest version of Ubuntu. So I'm not going to use that because it's very heavy. Jadi kita tidak menggunakan Ubuntu yang versi terbaru karena itu cukup berat untuk dijalankan sebagai virtual machine dan memori space yang dibutuhkan juga sangat besar. Jadi kita akan menggunakan Ubuntu yang versi agak lama. Kita bisa mencari di sini. For past releases, use our alternative downloads. Di sini kita akan bisa mencari past release another flavor. Cuma di sini yang paling lama adalah 18, tapi kita akan mencoba yang 16. Ini. Di sini nanti ada, misalnya ini 16.04. Sebenarnya masih belum terlalu lama, masih 2020. Jadi teman bisa nanti mendownload di sini. Apakah menggunakan desktopnya atau menggunakan server, tapi kita akan menggunakan yang desktop. Dan silakan menggunakan yang 64 bit atau 32 bit, terserah teman-teman. Oke. Nanti tinggal install dan nanti akan mendapatkan virtual machine seperti ini. Nah, teman-teman bisa menginstal dari nol atau nanti bisa saya share yang ini. Hanya saja di sini saya belum tahu berapa, nanti kalau nggak salah sekitar 2 GB. Jadi teman-teman bisa download sendiri Ubuntu 16.04-nya atau nanti saya share yang virtual machine yang sudah siap pakai. Dan ini kalau nggak salah nanti ukurannya sekitar, kalau yang Ubuntu-nya sendiri itu 1,6 GB,
Tapi kalau yang virtual machine-nya itu sekitar 6 GB. Cukup besar memang. Jadi makanya saya sarankan supaya teman-teman dicoba install sendiri untuk 1604. Oke. Nah, kenapa 1604? Meskipun dia lama, tapi masih bisa kita gunakan untuk diskusi pertemuan cyber attack ini. Oke, kita coba jalankan saja yang ini. Oke, sambil menunggu dia loading. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan quiz 10, so don't forget to do your daily quiz, especially for quiz number 10, because this quiz will be counted as a component in your final score. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan quiz 10, karena ini akan dihitung ke dalam penilaian akhir. Dan due date-nya adalah tonight, malam ini jam 23.59. Dan dia kalau nggak salah dibuka jam 4 sore nanti. Jadi setelah perkuliahan ini. Oke, sudah up and running. Nah, di sini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah saya uninstall sehingga ukurannya tidak terlalu besar. Saya lihat di sini. Ini adalah installer Ubuntu-nya 1,6 GB. Ini kalau sudah dia diinstal, dia jadi 6,8 GB. Oke. Jadi memang lebih besar. Nah, di Ubuntu ini, nanti teman-teman sudah tinggal menggunakan, tapi kalau teman-teman baru menginstal dari Ubuntu-nya, so if you just start installing the virtual machine by using the installer of Ubuntu 16.04, then you need to install the Python itself. Actually, the Python is already installed. It has two versions of Python, Python 2 and Python 3. Either one is working fine. You can use the Python 2 or Python 3. But it's preferable to use the Python 3 because it's a little bit faster than the Python number 2. So just right-click and then open terminal, and then checking whether your Ubuntu already installed with the Python. You can just call Python like this, then enter. Then it said that Python 2.7.12. So if you call the Python by using Python, only Python, and then enter, then it will call Python 2. Otherwise, you can use Python 3 if you want to use the Python 3. So if you enter this, then it will call Python 3.5.2, although it's a little bit old because it's actually on 2020, but it's working fine. Now, back to our LMS. Don't forget to click here for the resources, Google Drive. And then use the left from sheet. In here, you can read the manual for the SCAPI, how to use SCAPI, and then how to use virtual machine in VirtualBox manual, and then how to do the sniffing and spoofing, and then how to do the ARP attack, and then IP attack, and also the TCP attack. Jadi di cyber attack yang kita pelajari itu akan membahas tentang 4 layer, mulai dari layer paling bawah. Jadi pertama adalah membahas tentang sniffing dan spoofing di pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana cara yang melakukan serangan di
ARP, tabel ARP, dan selanjutnya minggu berikutnya kita membahas tentang bagaimana cara menyerang di layer IP, layer network, dan berikutnya adalah di layer transport, khususnya untuk TCP. Nah, terakhir, tapi di luar dari ini, kita juga akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan cross-site scripting. Tapi tidak menggunakan yang ini. Kita akan kembali lagi menggunakan yang client, router, dan server. Oke, jadi teman-teman bisa download ini dan kemudian mulai mengerjakannya. Kita coba saja. Oh, sudah dibuka bentar ya. Ada di sini. Nah, di lab ini, paket sniffing dan spoofing, teman-teman akan bisa mencoba. Teman-teman di sini memang bagian dari buku karangan dari Wen Liangdu, Profesor Wen Liangdu, tapi teman-teman tidak perlu membeli bukunya, tapi cukup bisa mengerjakan labnya. Karena sebenarnya lab yang ditulis oleh profesor itu sangat straightforward, jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan. Contohnya seperti ini. Pertama adalah bagaimana cara menginstal Scapy. Karena Python sudah ada di Ubuntu-nya, jadi kita tinggal menginstal Scapy-nya. Nah, untuk menginstal Scapy, kita menggunakan pip 3. Bisa menggunakan pip 3 atau bisa menggunakan yang lainnya. Ada banyak cara. Kalau nggak salah di sini enggak dibahas di dokumen satunya lagi. Nah, di sini untuk bisa menggunakan Scapy, kita tinggal menginstruksikan from scapy.all import bintang. Jadi maksudnya saya akan memanggil seluruh informasi yang ada di modul Scapy masuk ke dalam memori. Sehingga kita bisa menggunakan seperti kelasnya, metodenya, variabel, atribut, dan lain-lainnya. Semua tinggal kita pakai. Makanya sebelum bisa menggunakan Scapy, itu harus kita panggil ke memori. Kita load ke memori. Contohnya seperti ini. Nah, Python, sedikit review tentang Python. Python berbeda dengan C, meskipun sintaksnya mirip seperti C, tapi C adalah bahasa pemrograman yang menggunakan compiler. Compiler berarti kita akan menulis programnya dalam bahasa tingkat tinggi, bahasa manusia, tapi untuk program tersebut bisa dijalankan, kita harus melakukan proses untuk mengubah bahasa program dalam bahasa manusia itu menjadi program dalam bahasa mesin. Nah, proses tersebut merubah dari bahasa manusia menjadi bahasa mesin disebut sebagai proses kompilasi atau compile. So, the difference between C language and Python language is C is a programming language that use the compiler, which means if I'm going to write in C language, I need to write it in human language. And then before I can run or execute this program, I need to convert this program to become machine language. This process from the human language program to machine language program is called compile. That is C language. But in Python, we don't need to do the compile. So after we create the program in human language, we can directly run or execute the program in Python. That's what we call an interpreter programming language, because they don't need compilation. They just need interpreter. Similar like Java and also the PHP for web programming, all of them is usually, if you want to create program in those languages, you just create the program and then run the program directly without any process called compile. Jadi kalau kita menggunakan bahasa C, PHP, atau Java, biasanya kita hanya menuliskan programnya,
PHP, kemudian Java, dan Python. Kita tinggal menulis programnya dan kemudian menjalankannya, karena yang menerjemahkannya adalah interpreter nanti. Nah, dan kelebihan dari Python adalah dia sangat banyak sekali komunitasnya yang memberikan support dalam membuat modul. Jadi ada modul untuk TCP/IP atau SCAPI ini. Ada juga modul untuk AI, ada modul untuk machine learning, dan lain sebagainya. Ada computer vision, semua sudah ada yang menyediakan modulnya secara free. Jadi kita tinggal pakai. Nah, itu kelebihan dari Python. Nah, sekarang kembali ke topik awal, yaitu tentang apa itu sniffing dan apa itu spoofing. Sniffing itu adalah proses di mana suatu paket berjalan dari suatu node ke node lainnya, dan pada saat paket tersebut melewati suatu node tersebut yang harusnya hanya boleh mem-forward, dia malah ikut mendengarkan. Jadi dia mencoba membaca isi paketnya untuk memahami, wah ini isinya bagus nih. So that's what we call sniffing. So sniffing is action where we try to send a package from a node to another node to another node. And then while this package coming through a node, this node, which is supposed to be only forwarding the package, it actually read the package, read the content of the package. That's actually is not allowable. It's illegal. But, well, we can do that. That's what we call sniffing. Jadi, mencuri dengar percakapan dua node. Itu sniffing. Sementara spoofing itu adalah sebuah aktivitas di mana kita akan berpura-pura sebagai orang lain. So spoofing is an action where we try to become someone else. For example, I come to a party and then someone asks my name, may I have your name please? And then although my actual name is Bogi, but I'm going to say I'm Jack. That's what we call spoofing, trying to be someone else. So in cyber attacks, spoofing is like, actually I have this IP address and have this MAC address, but I'm trying to do, I'm not this IP address, but I'm that IP address and that MAC address. That's what we call spoofing. And then SCAPI is a module in Python where we can do IP or packet crafting. Jadi, kenapa kita menggunakan SCAPI? Karena SCAPI itu bisa melakukan paket crafting. Jadi, kita bisa membuat sendiri paketnya. Jadi, paket itu nanti kan ada IP address-nya, MAC address-nya, dan MAC address-nya ada source, ada destination, IP address-nya ada source, ada destination. Nah, kita bisa mengubah-ubah ini. Sehingga kita bisa seolah-olah saya harusnya IP address-nya sekian, tapi saya ubah jadi sekian. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan SCAPI, karena dia bisa melakukan paket crafting. Jadi kita bisa membuat paketnya sendiri. Itu disebut sebagai spoofing. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukannya. Nah, di sini kita sudah login sudah masuk ke Python 3, dan di sini saya akan mencoba untuk memanggil SCAPI-nya from scapi.r import bintang.
Kalau di sini nanti ada error, misalnya saya tidak mengenali modul Skepi. Nah, itu berarti Skepi belum terinstall. Tapi kalau sudah tidak ada error seperti ini, itu berarti Skepi sudah terinstall di sistem. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah memanggil Skepi, berarti kita sudah bisa memanggil kelasnya, metodenya, atributnya, variabel, dan lain-lainnya. Nah, salah satu kelas yang ingin saya panggil adalah kelas IP. Dan kalau teman-teman sudah familiar dengan object oriented, kelas tidak bisa kita gunakan karena dia adalah data model. Untuk bisa kita gunakan kelas tersebut, kita harus bikin instansnya yang disebut sebagai objek. Nah, kalau kita memanggil seperti ini, A sama dengan IP, kurung-kurung, ini berarti A adalah objek yang merupakan instance dari kelas IP. Jadi nanti seluruh metode dan seluruh atribut di IP, di kelas IP, itu akan tersedia di objek A. Oke. Kalau ini saya enter, maka dia akan membuat sebuah objek namanya A. Objek itu mirip seperti variabel, kalau teman-teman ingat tentang bahasa C. Variabel, cuma di sini variabelnya bersifat kompleks, karena dia ada variabel lagi di dalamnya. Jadi di dalam A itu dia ada banyak sekali variabel, ada banyak sekali fungsi. Nah, makanya di sini salah satu fungsi atau metode yang bisa saya gunakan karena A adalah objek dari kelas IP adalah show. Show adalah metode bawaan dari kelas IP. Dan ini kalau saya enter, maka dia akan memberitahu kepada kita A adalah sebuah objek yang punya atribut itu seperti variabel. Atribut seperti ini, version 4, IHL, none, TOS, 0, LAN, none, ID, 1, flex, empty, frag, 0, TTL, 64, proto, hop opt, checksum, none, source, lokal, destination, lokal. Kalau teman-teman lihat ini, kita coba buka Wikipedia. Nah, bukan yang ini, tapi yang TCP IP. Kemudian kita lihat IP versi 4 tepatnya. Hey, kok mirip? Ada version, ini juga ada version, ada IHL, ada TOS, ada LAN, ada ID, ada flex, ada fragment offset, ini frag, kemudian ada TTL, ada protokol, ada checksum, dan seterusnya ada source address dan destination address. Berarti atribut-atribut yang ditampilkan dengan show ini itu adalah header dari IP, yaitu version, IHL, TOS, total, dan seterusnya sampai destination address. Oke. Jadi ini yang bisa disimpan di objek A. Nah, sekarang kita bisa mengubah-ubah isi dari setiap atribut ini. Version 4, kita ubah jadi version 6. Bisa saja, cuma jadi error nanti pas dikirimkan ke node berikutnya. Node berikutnya pasti akan bingung, ini ngakunya versi 6, tapi kok formatnya 4. Langsung dibuang sama node berikutnya. Jadi percuma jadinya.
Oke. Nah, sekarang apa yang kita coba ubah? Misalnya saya ingin melakukan kalau sniffing, itu akan kita skip karena kita sudah terbiasa menggunakan Wireshark untuk sniffing, dan kita masih menggunakan Wireshark juga. Jadi tidak menggunakan Scapy, meskipun Scapy pun juga bisa. Contohnya seperti ini. Tapi kita langsung ke spoofing. Kita akan mencoba untuk melakukan spoofing ICMP paket. Pertama adalah manggil AIP. Nah, sekarang destination-nya adalah 10.023. Oke. Nah, kita coba sekarang. Di sini destination-nya adalah 127.0.0.1. Sebenarnya IP address virtual machine ini berapa ya? Kita coba lihat ifconfig. Oh, ternyata dia adalah 56110. Oh, berarti dia masih host only. Kalau 56 itu host only, betul host only. Sekarang kita akan mengubahnya. Berarti A titik src, jadi source-nya itu kita ubah menjadi yang ada di sini. Belum saya copy. Copy, paste, kemudian enter. Maka a.show kurungnya belum, dia jadi seperti ini. Source address-nya sudah berubah menjadi 56.0. Nah, sekarang destination-nya. Ada siapa lagi di network saya? Saya gelap banget ya. Di sini memang mendung berat. Ada 103. Kita coba bisa ping enggak? Oke, apa? Kita coba saja A.dst sama dengan 192.168,6 misalnya 113. Maka show dia menjadi seperti ini. Nah, berarti saya sudah membuat sebuah header IP paket dengan isi seperti ini. Versinya 4, TOS-nya 0, LAN non, source-nya ini, destination-nya ini. Nah, kalau kita sudah bikin IP paket, maka kalau kita mau masuk ke ICMP, itu juga ada di internet layar. Berarti kita tinggal bikin satu lagi objek yang menggunakan header dari ICMP. B.show seperti ini, cuma ada type, code, checksum, ID, sequence. Nah, kemudian karena saya sudah membuat header dari ICMP dan juga headernya IP,
Maka sekarang saya bisa mengirimkan ICMP paket ini. Cuma paketnya itu berarti harus saya crafting dulu P atau paket sama dengan paling luar adalah A-nya, paket IP header IP, baru kemudian di dalamnya adalah ICMP header. Berarti A kemudian B. Jadi maksudnya seperti ini. Enter. Dan kemudian kalau saya P show, dia seperti ini. Dia sudah menggabungkan antara yang header IP dan juga header ICMP. Nah, baru sekarang kita bisa mengirimkan paket tersebut dengan menggunakan send. Send P, karena tadi paketnya namanya P. Jadi saya enter, maka dia akan dikirimkan. Nah, cuma di sini dibilang operation not permitted, permission error. Oh, berarti saya tidak bisa mengirimkan paket menggunakan Skepi ini kalau saya hanya user biasa. Saya harus jadi root atau super user. Kita keluar dulu. Quit. Kemudian dari super user sudo show sudah, kemudian nah, kita coba lagi panggil Python 3 ya. From skepi.all import bintang. Sudah. A sama dengan IP, A source sama dengan 192.168.5611. Kemudian A destination atau destination address-nya ADST ke 561 misalnya. Dan kemudian saya buat objek lainnya untuk paket ICMP-nya, ICMP header-nya. ICMP header. Kemudian bentuk A-nya sama dengan A, kemudian B. Dan P show, P show, ya seperti ini. Dan kemudian tinggal send. Oke. Udah, dia akan mengirimkan paketnya, entah kemana. Nah, sekarang kita coba saja. Kita coba keluar dulu. Kita ubah menjadi bridge misalnya. Tapi sayangnya ini harus di restart dulu. Saya coba restart dulu. Oke, kita tunggu dulu sampai dia selesai restart. Oke, sedang restart. Videonya saya matiin aja ya. Oh, kayaknya jadi serem melihat diri sendiri.
Oke, balik lagi ke tadi. Sekarang kita coba lihat IP address-nya berapa sih ya. Ya, config IP address sekarang tahu. 0,510. Coba lihat. Oh, kayaknya dia di set manual. Kita coba dulu. Set manual. Kita bikin TCP saja. Oke, saya lupa caranya. Restart aja, paling aman. Oke, kita coba lihat sekarang ifconfig. Oke, good. Sudah sekarang 1.7. Sekarang kita akan coba melakukan spoofing ICMP. ICMP, teman-teman pasti sudah familiar ya, ICMP itu contohnya seperti ping. Kita coba harus jadi super user dulu. Ya, kemudian Python 3. Ya. Sekarang saya panggil lagi yang ini. From scapi.all import bintang. Kemudian saya bikin objek dari kelas IP. Kemudian saya ubah misalnya show. Ya masih lokal-lokal. A.source-nya, A.source saya ubah menjadi 192.168.1.7. Kayak tadi kan IP address kita adalah 1.7. Dan a.dst. Jadi saya mau mencoba untuk ngeping ke laptop saya. Dan laptop saya itu IP address-nya adalah 1.4. Satu sembilan dua satu enam delapan 1.4. Oke. Nah sekarang B sama dengan ICMP. Kemudian paketnya adalah A, kemudian B pakai header A dan headernya B, header IP dan header ICMP. Baru kemudian saya akan kirim paketnya send P. Jadi pada di sini ARP-A. Dia belum tahu ada IP address 1.7, yaitu IP address-nya sini. Harusnya setelah ping-nya berhasil, maka dia akan ketambahan di sini 1.7. Kita coba saja. SMP. Sekarang ada muncul 1.7. Berarti sekarang mereka sudah kenalan. Ingat kan waktu pertemuan pertama kita,
sebuah klien pada saat dia baru masuk ke suatu jaringan, itu teman-teman nggak ada yang tahu tentang IP address si orang baru ini. Nah, untuk orang baru ini bisa kenalan ke semua orang di networknya, maka dia harus nge-ping satu demi satu. Ping ini, ping itu, ping dan seterusnya. Agar mereka tahu, oh ada 17, oh ada 17 dan seterusnya. Nah, makanya di sini yang tadinya tidak tahu ada 17, sekarang setelah saya ping dari sini, dia tahu, oh ada 7. Seperti itu. Nah, cuma masalahnya, tadi kan ini paket crafting kan, kalau misalnya saya ubah a titik source menjadi 192.168, 1 titik misalnya 13. Oke. Kemudian p titik show, maka berarti source-nya adalah di oblong p sama dengan a b. Nah, sekarang source-nya jadi 113. Maaf, saya minum dulu. Nah, kalau sekarang saya kirim, tadi kan urutannya adalah setelah dibangun paketnya, tinggal kirim. Oke, kita coba kirim sekarang. Send P. Terkirim ke sini lagi. Nah, tapi kok nggak ada dia? 113. Kenapa 17 tadi berhasil, terus 13 nggak berhasil? Nah, dalam protokol ICMP, kita nggak bisa pura-pura sebagai IP address, suatu IP address, padahal IP address tersebut, MAC address-nya sudah tersimpan. Nah, kalau kita ngeliat di sini, dia sudah menyimpan MAC address-nya, ada MAC address ini loh, 080027220051. Dan IP address-nya adalah ini. Jadi yang dikunci adalah MAC address-nya, physical address-nya. Jadi kalau kita hanya mengubah IP address, melakukan spoofing IP address, nggak akan diterima di sini. Karena di sini, oh, kan kamu MAC address-nya ini. Sekarang kok bilangnya IP address-nya kok beda? Nggak bisa. Maka yang berlaku tetap yang ini. Nah, untuk bisa menipu si 1.4, ini laptop saya, berarti saya harus mengubah juga MAC address-nya. Nah, berarti saya harus menggunakan ARP jadinya. Karena kalau di IP address, pakai apa? Header IP, itu enggak ada kan untuk MAC address. Adanya di ARP. Nah, itu nanti akan kita pelajari di minggu depan. Oke. Nah, minggu depan nanti kita akan bahas tentang MAC layer attack, cara menyerang itu. Tadi kita hanya membahas tentang bagaimana cara melakukan spoofing, sederhana aja. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa untuk mengerjakan kuis hariannya, kuis nomor 10. Due date-nya adalah malam ini. So, don't forget to do the quiz number 10, because the due date is tonight, and it will be counted towards your final score. Oke, terima kasih atas kehadirannya, dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.